Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang berzikir dan yang tidak berzikir, itu permisalannya kata Nabi, matsalul hayy wal mayyit. Seperti bangkai dan seperti orang hidup. Jadi kalau ada orang hidup di dunia ini tidak pernah berzikir atau jarang berzikir, dia seperti bangkai. Nggak ada gunanya, nggak tahu diri. Gimana Allah yang ngasih semua? Yang ngasih lisan itu siapa? Allah Jalla Jalaluh. Maka paling nggak kau menyebutkan kepada pemberi lisan itu. Ya ucapkan subhanallah tadi, baca la haula wala quwata illa billah. Ya. Mau ke kamar mandi, baca apa? Doa masuk kamar mandi. Ana mau kasih hadiah. Akhwat di sini doa masuk kamar mandi. Yang pernah masuk kamar mandi ya, kalau nggak pernah nggak usah. Yang Anda tanyakan yang pernah masuk kamar mandi. Taib. Jamaah. Oke, mungkin masuk kamar mandi terlalu sulit doanya. Keluar kamar mandi. Keluar kamar mandi apa doanya? Jamaah. Allahu Akbar. Antum berapa kali masuk keluar kamar mandi sampai umur 20 tahun? Umur berapa antum? 18. Berapa kali keluar masuk kamar mandi selama 18 tahun? Nggak terhitung jemaah. Tapi kita nggak pernah ingat sama Allah Jalla Jalaluh. Doa masuk kamar mandi, nantilah. Doa keluar kamar mandi. Ghufranak. Doa keluar kamar mandi itu ampunanmu ya Allah. Aku minta ampun sama engkau ya Allah. Itu keluar kamar mandi. Kita disuruh ingat sama Allah. Gimana nggak mau ingat sama Allah? Tuh kita bisa ngeluarkan kotoran tadi. Andai kata kotoran kita tidak bisa keluar jemaah, apa yang akan terjadi dengan diri kita? Baik. Kalau disuruh bayar sama dokter, kau mau ngeluarkan bisa nih, biayanya 10 juta. Kita akan bayar nggak? Kita akan bayar. Ngutang nggak apa-apa, yang penting keluar dok. Penyakit kalau nggak keluar nih dok. Kalau tiap hari kita harus bayar 10 juta. Disitulah kita mengatakan ghufranak. Mohon ampun ya Allah. Nih yang seperti ini kita belum bisa mensyukurinya. Belum bisa kita mensyukuri. Belum nikmat yang lainnya. Kadang-kadang kita lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka perbanyak zikrullah. Antum mulai pelajari. Itu tadi ada buku ya. Zikir pagi sore. Zikir seorang muslim ya. Antum bacalah sebagai seorang muslim. Kita punya musuh di sini namanya syaitan. Syaitan itu nggak kelihatan. Allah mengatakan inna syaitana lakum adu. Syaitan itu musuh buat kalian. Fattakhidhuhu adu. Jadikan syaitan itu musuh. Banyak di antara kita yang berteman dengan syaitan. Ente musuhnya syaitan. Iya, ana bermusuhan sama syaitan kata dia. Tapi kerjaannya kerjaan syaitan semua. Makan pakai tangan kiri. Subhanallah. Itu syaitan. Gak baca bismillah kalau mau makan. Kalau gak baca bismillah, syaitan ikut makan. Sebagian ustadz mengatakan, kenapa banyak anak-anak yang jadi berandalan sekarang? Apa sebabnya? Karena dulu bapaknya waktu bikin anaknya gak baca bismillah. Nah, ada zikirnya. Ada zikirnya. Kita ini milik Allah. Kita mau merasakan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala yang menghalalkannya bagi kita. Muncul anak-anak yang berandalan jadi begal-begal. Untuk melihat yang apa geng-geng motor tuh. Tanya tuh bapak waktu bikin anak baca bismillah nggak pak? Subhanallah. Sekali lagi kita lihat banyak orang-orang yang meremehkan zikrullah. Meremehkan zikrullah. Kemudian jamaah, zikrullah ini benar-benar akan menyelamatkan kita dari syaitan dan menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antum sebelum melahirkan generasi-generasi ke depan, pelajari itu doanya, pelajari adabnya. Insyaallah mudah-mudahan ke depan kita bisa memiliki generasi yang lebih baik. Yang selanjutnya, sebagai bukti seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan cinta dengan firman-Nya.
dengan ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan tulisan-tulisan kekasihnya. Kita lihatlah antum kalau dapat surat cinta dari kekasih antum, dari istri antum. Bagaimana kebahagiaan antum mendapatkan surat itu. Saya ingat di Madinah ada orang Bangladesh dapat surat cinta dari pembantu orang Indonesia. Na'udzubillah ya. Ya hubungan antara pembantu dengan pekerja itu di sana ada sedikit. Dapat lemparan surat dari jendela. Dilemparkan. Dipegang sama itu tukang sampah, tukang bersihkan sampah. Orang Bangladesh. Dilihat suratnya pakai bahasa Indonesia. Gimana mau baca dia? Dia bawa tuh surat. Dia cari orang Indonesia. Kok bisa bahasa Indonesia? Tolong terjemahkan. Nih, dari pacarku tadi. Seperti itulah cinta. Kita bicara cinta. Itu cinta haram. Nah, bagaimana dengan cinta yang suci? Kita dapat surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nama surat cinta itu apa? Al-Qur'anul Karim. Allah memulai Al-Quran dengan apa? Dengan cinta dan kasih sayang. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, awal Al-Quran dimulai dengan cinta dan kasih sayang Allah. Dengan nama Allah Ar-Rahman, yang maha penyayang. Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha pecinta, yang rahmatnya seluas langit dan bumi. Allah memulai dengan itu. Sehingga tatkala kita mau baca Al-Quran, tumbuh cinta di hati. Ya Allah, ini kitab isinya semua tentang cinta Allah kepada hambanya. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk sesuatu yang berbahaya. Enggak. Dan Allah tidak pernah melarang kita kecuali larangan itu karena membahayakan kita. Kenapa Allah haramkan khamar? Minuman keras, sabu-sabu. Kenapa diharamkan? Karena berbahaya, merusak. Dan kita lihat bagaimana katanya 50% yang ada di penjara itu, 50% yang ada di penjara di seluruh Indonesia itu mereka narkoba, 50%-nya. Yang lainnya ya mungkin karena kenakalan remaja atau apa. Kok sampai situ gitu jemaah? Nah, tadi kita bicara masalah minuman keras, kenapa diharamkan? Sabu-sabu kenapa diharamkan? Di mana diharamkan? Di Al-Quran. Baca tuh di Al-Quran. Al-Quran itu kitab petunjuk. Petunjuk untuk kehidupan ini. Antum mau jalan nih, mau ke Surabaya. Antum nggak tahu Surabaya sama sekali. Kalau nggak pegang petunjuk, nggak pegang kitab untuk tahu jalannya sana, ini jalan ke kanan, ke kiri, nanti antum lurus. Nanti ada rambu-rambu ke kanan, antum ada lampu merah, antum berhenti di sana. Kalau antum nggak pelajarin tuh kitab untuk menuju ke Surabaya, sampai Surabaya ditilang polisi antum. Mas ini nggak boleh jalan, forbidden nih. Oh saya nggak tahu pak, nggak ada urusan nggak tahu antum. Kitabnya sudah ada. Betul nggak ada. Antum pun seperti itu. Allah sudah turunkan Al-Quranul Karim. Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan di dalam, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Maka antum baca nih, bulan Ramadan, bulan Al-Quranul Karim. Saatnya antum membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan ini. Siapa yang sudah hatam Al-Quran di bulan Ramadan ini? Anak kasih hadiah. Jamaah. Al-Imam Syafi'i, katanya Yunus ibn Rabi', beliau kalau di bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Quran 60 kali. Berarti sehari berapa kali? 2 kali. Kita sampai umur 18 belum pernah hatam. Ada yang sampai 30 tahun, 50 tahun nggak pernah hatam. Subhanallah. Kenapa? Karena nggak ada cinta di diri kita. Kita subhanallah, antum baca buku sekolah. Buku apa? Novel. Baca novel. Kemudian buku pelajaran-pelajaran lah ya. Kita lihat kalau dokter-dokter itu, bukunya tebel-tebel, hatam ya mak. Hatam itu. Tapi Al-Quranul Karim
nggak pernah hatam. Maka tolonglah, itu sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap antum nanti ngelewatin ya ayyuhalladzina amanu, berhenti antum. Berhenti, cari terjemahannya. Nggak tahu, nggak punya Al-Quran terjemahan, telepon sohibnya, Mas, surat sekian ayat sekian nih ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, aku dipanggil nih Mas, apa maksudnya nih Mas? Subhanallah jamaah, itu tatkala cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin tahu, ingin menerjemahkan semua yang Allah sampaikan kepada kita. Sudahkah kita seperti itu? Dan setiap kita baca Al-Quran dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, man ahabba an ya'lam annahu yuhibbullaha wa rasulahu falyamdur fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullah wa rasulahu. Kalau engkau hendak melihat dirimu ini cinta kepada Allah dan Rasulnya atau tidak, standarnya apa? Lihat Al-Quran. Kalau dia suka membaca Al-Quranul Karim, maka dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi paling tidak antum, ya dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita, bacalah 5 menit. 5 menit. Itu paling sedikit. Jangan pernah matahari tenggelam kecuali antum sudah membaca 5 menit Al-Quranul Karim. Banyak apa nggak banyak? 5 menit. Kalau kebanyakan nggak apa-apa lah, jangan 5 menit, 1 ayat. Tiap hari antum baca 1 ayat. Karena anak muda biasanya banyak main apa, tapi jangan pernah lepas dari Al-Quranul Karim. Tiap hari baca, umpamanya hari ini baca Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alhamdulillah, tutup. Taruh. Nggak apa-apa jemaah, nggak apa-apa. Antum jangan ketawa. Jangan ketawa. Ada orang yang sampai mati nggak pernah buka Al-Quranul Karim. Ada orang setahun nggak pernah pegang Al-Quranul Karim. Kita bicara minimal. Kita bicara minimal. Kalau maksimal antum bisa one day one juz, masya Allah, bagus. Itu antum bisa menghatamkan tiap hari 1 juz, masya Allah. Tapi kita bicara minimal buat antum yang muda-muda ini. Jangan pernah tidur kecuali antum sudah baca 1 ayat tiap hari. Insya Allah itu akan menjaga kita dari kemaksiatan. Antum akan terjaga dari kenakalan-kenakalan seperti itu. Dan kalau bisa, antum baca artinya. Baca artinya, alhamdulillah, sudah tutup. Dan sekarang nggak perlu bawa Al-Quran kadangkala. Antum kemanapun, ya, ada di HP antum Al-Quran, ya. Antum yang punya tablet, di tablet ada Al-Quran. Lagi mau main, mau olahraga umpamanya, ana belum baca Al-Quran hari, antum buka baca, ya Allah. Insya Allah 20 tahun antum hatam Al-Quranul Karim. 20 tahun lama apa nggak lama? Lama. Tapi ada yang 30 tahun nggak pernah hatam Al-Quranul Karim. Kita bicara minimal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, wa kadzalika mahabbatu kalamillah fa innahu min alamati hubbillah. Begitu pula kecintaan kepada kalamullah, kepada firman Allah, itu tanda kecintaan dia kepada Allah. Kau kalau ingin melihat dirimu atau orang lain cinta kepada Allah atau tidak, lihat bagaimana kecintaan dia kepada Al-Quran dan kenikmatan dia mendengarkan Al-Quranul Karim. Ada orang kalau mendengarkan Al-Quranul Karim gak enak kupingnya. Kadang-kala ada setan di dia. Ini ada Ustadz Ahmad nih, perlu diruqyah nih kalau orang-orang sudah nggak suka baca Al-Quranul Karim. Karena yang tidak suka mendengarkan Al-Quran siapa? Syaitan. Dia benci dengan Al-Quranul Karim. Maka antum lihat. Jadi antum ketika kajian aja lah. Kajian kan dibacakan ayat-ayat Allah, ya. Ada di kajian, datang ke kajian, khutbah Jumat, yang pertama dicari apa? Dinding. Cari tiang. Senden tidur. Kapan bangun? Qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sembahyang. Subhanallah. Ada orang seperti itu. Maka antum lihat nih, kecintaan antum kepada Allah dan Rasulnya dibuktikan dari kecintaan antum kepada Al-Quranul Karim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qa'idil ghurril muhajjalin
نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر الإخوة رحمكم الله. Tadi kita berhenti tentang bagaimana seorang yang mencintai Allah akan mencintai kalamullah, akan mencintai Al-Quranul Karim. Dia tidak akan merasakan kenikmatan sampai dia membaca Al-Quranul Karim. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tadi menjelaskan bahwa bukti seorang mencintai Allah atau dicintai Allah adalah kecintaan dia kepada Al-Quranul Karim. Dan orang kalau sudah cinta kepada Allah, dia akan merasakan nikmatnya mendengarkan Al-Quran, nikmatnya membaca kalamullah lebih daripada mendengarkan lagu-lagu dan musik-musik itu. Antum bisa lihat orang kalau mendengarkan musik seakan-akan dia itu fly. Kadangkala kemana-mana ditaruh headsetnya itu, kemana-mana jalan gitu. Kepalanya goyang-goyang, kakinya goyang. Subhanallah. Dia merasakan nikmat, padahal itu kenikmatan yang semu, yang tidak akan memberikan kebahagiaan kepada dia. Buktinya apa? Antum lihat orang-orang pemusik itu. Biasanya kalau sudah musik temennya apa? Narkoba. Itu menjadi teman setia mereka. Orang-orang yang suka dengan musik tempatnya di mana? Di tempat yang gelap-gelap. Antum lihat orang yang ikut konser musik apa? Na'udzubillah min dzalik. Apa mereka orang-orang yang berbahagia? Tidak sama sekali. Mereka adalah orang-orang yang sengsara dalam kehidupan ini. Bahkan sebagian di antara mereka ingin bunuh diri karena merasa tidak bahagia. Swedia atau Swiss dulu dikenal sebagai surga. Di sana itu dikenal sebagai surga dikarenakan orang-orangnya makmur ya, negara yang benar-benar makmur. Semua orang ada kerjaan. Apa yang diinginkan didapatkan. Ibu hamil sudah dapat santunan, belum lahir sudah dapat santunan. Terus kehidupan mereka benar-benar subhanallah. Kalau dilihat dari sisi materi, mereka adalah orang-orang yang sudah bahagia. Tapi ternyata tahun 90-an lagi disebutkan penduduk Swiss adalah negara yang paling banyak bunuh dirinya dulu. Kenapa? Karena tidak mendapatkan kebahagiaan. Di Indonesia pun sudah kita lihat banyak jembatan-jembatan ditulisi tidak boleh loncat. Nah, di jembatan tulisin tidak boleh loncat untuk bunuh diri. Siapa mereka yang bunuh diri? Subhanallah. Orang-orang yang tadi, yang hidup dengan musik dia, hidup dengan narkoba dia, lupa dengan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, di antara tanda kecintaan seseorang kepada Allah Jalla Jalaluh, dia akan merindukan rumah Allah. Dia akan rindu datang ke rumah Allah ini. Kalau enggak yang di sini, dia akan merindukan rumah Allah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Dia akan keluarkan. Dia akan tabung tuh duit untuk berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Apalagi sekarang. Antum kalau sekarang umur 20 tahun daftar haji. Berapa tahun berangkatnya? Setelah 20 tahun berangkat. Itu masih nikmat di Indonesia. Antum tahu di Malaysia? 40 tahun ngantrinya. Jadi kalau orang umur 30 tahun daftar haji, kapan berangkat haji? Umur 70 tahun. Kenapa? Karena banyak orang rindu ke rumah Allah SWT. Sedangkan kuotanya sedikit. Mau nggak mau kan Masjidil Haram seperti itu. Diperluas, ditambah kuotanya, ya tetap penuh. Nggak pernah sepi. Dari orang-orang yang mencintai Allah SWT yang datang ke sana. Kita lihat kalau kita dengar azan, kita tergerak nggak hati kita ke masjid? Mau nggak kita? Dari 5 waktu antum nih, usahakanlah. Usahakan. Dari 5 waktu itu, kalau belum ada yang ke masjid, 1 waktu ke masjid. Maghrib.
Bismillah. Kalau maghrib nggak bisa, Ustaz maghrib, yalah isya ke masjid. Antum merasakan kenikmatan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Di sini nih, ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang milik kita. Maksudnya, oh ini anak yang bangun. Bukan, ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Murni. Dan Allah mengatakan wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong tumbuhkan di hati kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anak-anak muda, kalau antum lagi ada masalah di sekolah, mungkin di rumah bermasalah, jangan lari ke kafe. Jangan lari ke warung-warung, jangan ke rumah sohib, jangan. Tapi larikan ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada solusinya insyaallah. Allah mengatakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Apa saja masalah kita. Antum punya rezeki sekarang, sudah tabung. Untuk apa? Ya nanti. Untuk ke rumah Allah yang ada di Mekah sana. Yang ketiga. Yang keberapa jemaah? Yang keempat. Nah. Masya Allah. Taib, yang selanjutnya biar gak ribut jemaah. Nah. Yang selanjutnya, orang yang cinta kepada Allah akan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun keputusan kekasihnya, buat dia itu tanda kecintaan kekasihnya kepada dia. Mau kaya, mau miskin, mau nggak lulus, mau dapat musibah apapun, dia mengatakan ya udahlah, udah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang membuat orang hidup di dunia ini nyaman. Mobilnya ketabrak, motornya hilang. Kadang-kala antum parkir motor, keluar motor antum hilang. Coba antum berpikir, kenapa kok motor antum yang hilang? Di antara ratusan motor yang parkir punya antum yang hilang. Antum akan tahu, ya Allah, ini takdir Allah buat aku. Dan kalau Allah cinta kepada seseorang, Allah akan kasih cobaan supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum nanti kalau jadi perawat akan menghadapi orang-orang yang mudah-mudahan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sakit. Orang yang sakit datang ke rumah sakit, antum di situ merawat. Kalau ketemu orang sakit, apa doanya? Anda kasih hadiah. Kalau jenguk orang sakit apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau kena musibah. Nah, kalau menjenguk orang sakit. Kalau menjenguk orang sakit gimana nih? Kayaknya para perawat ini yang pertama harus tahu tuh doanya jenguk orang sakit. Karena tiap hari ketemu orang sakit nanti antum. Apa doanya? La ba'sa tahurun insyaallah. Masya Allah. Kirim ke belakang. La ba'sa tahurun insyaallah. Nggak apa-apa insyaallah. Ini jadi pembersih. Jadi obat buat engkau jadi pembersih. Karena apa? Orang kalau sakit dikasih cobaan sama Allah. Kemudian semua dokter angkat tangan, kepada siapa dia akan kembali? Allah. Dia akan tahu dokter nggak bisa apa-apa. Kadang-kala dokter sudah angkat tangan. Maka kita kalau kena musibah ini langsung ya Allah. Mudah-mudahan engkau cinta sama aku ya Allah. Disuruh kembali. Kadang-kala antum dikasih ujian tabrakan, patah kaki. Patah di rumah sakit. Antum nggak bisa ke tempat kemaksiatan. Di situ antum akan lihat ya Allah kata dia. Kalau Allah mau patahkan kedua kaki antum bisa. Tapi Allah patahkan satu buat antum ya Allah. Alhamdulillah. Itu peringatan dari Allah SWT. Ya termasuk tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Ridho dengan takdir Allah SWT. Karena apa? Karena semua takdir Allah pasti baik buat kita. Allah tidak pernah melakukan sesuatu kecuali dengan dasar hikmah. Nggak ada yang main-main. Nggak ada yang tanpa tujuan baik. Azab yang Allah turun pun agar orang lain ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, tatkala Allah bertanya kepada malaikat-malaikatnya,
Jadi malaikat ini habis mencabut nyawanya anak kecil. Allah tanya kepada malaikat-malaikatnya, qad qabattum walad abdi. Kalian cabut nyawa anak hambaku. Kata para malaikat, nah iya. Qabattum samrata fuadih. Kalian cabut buah hati dia. Para malaikat mengatakan, na'am ya Allah. Madza qala abdi wa huwa a'lamu bima qala. Allah bertanya, apa yang dikatakan hambaku ketika kau cabut nyawa anaknya? Allah tahu, tapi Allah ingin menunjukkan bagaimana kecintaan Allah kepada orang-orang yang menerima takdirnya. Ketika itu para malaikat mengatakan, hamidaka wastarja. Hambamu ketika dicabut nyawa anaknya, dia memujimu ya Allah. Dia menyanjungmu ya Allah. Dia bersyukur kepadamu ya Allah. Dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Kapan kita bisa memuji Allah atas musibah? Kita biasanya kalau kena musibah, apa yang terjadi? Gerundel, sumpek, waduh. Pikiran jadi gak nyaman. Apa kalau pikiran kita gak nyaman, musibah itu bisa pergi? Gak bakalan. Contoh umpamanya, motor hilang. Mau diapain motor hilang? Apa kalau antum nangis bisa balik tuh motor? Oh, nangis balik, nggak bakal balik tuh motor. Antum marah-marah ya, antum nyalahkan, nggak bakal balik tuh motor. Maka cara satu menjadikan musibah itu sebagai nikmat dengan dasar cinta. Kita kalau cinta musibah jadi nikmat. Maka tuh hamba yang mengatakan, yang memuji Allah atas musibah anak yang dia cintai meninggal dunia, hamidaka wastarja, dia memujimu dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, bukan cuma anak kami. Kami kalau mau diambil, diambil sekalian sama Allah. Dan kita bakal kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini orang yang cinta kepada Allah. Saya ingat di Jakarta ada teman, dia WA anak, dia ngomong, Ustaz, ada anaknya teman kita sakit, gak bisa BAB Ustaz. Bayi masih, baru umur 7 hari. Tolong doakan Ustaz, kata dia. Akhirnya ya kita doakan, lalu dibawa ke rumah sakit 1, 2, baru ditangani di rumah sakit ketiga. Karena sudah telat ya. Jadi perutnya anak itu jadi besar, saya lihat fotonya itu. Meninggal itu anak. Si dokter, kata dokter ngomong, anak itu sudah biasa dikomplain sama jamaah, sama apa? Sama pasien. Ini gimana penanganannya telat, macam-macam, biasa. Kuping anak itu sudah biasa mendengarkan itu. Jadi udah nggak ada masalah. Tapi untuk pasien yang satu ini, anak benar-benar bingung. Sampai anak nangis katanya. Kenapa? Tuh pasien minta maaf sama anak. Itu pasien, bapaknya itu minta maaf dok, udah ngerepotin dokter, macem-macem minta maaf. Dan dia mengatakan, udah dok, ini sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ya mudah-mudahan Allah kasih ganti yang lebih. Baru pertama dalam hidup anak menemukan pasien yang minta maaf sama anak. Nangis tuh dokter jamaah. Orang-orang yang cinta sama Allah akan melihat takdir Allah itu nikmat buat dia. Dia akan beristighfar, dia akan minta maaf, ya Allah, mungkin aku salahnya di aku ya Allah. Dia akan senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Dan kalau Allah memberikan musibah, musibah itu hanya berapa persen ya dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Urwah ibn Zubair, seorang tabi'in, dia pernah dapat musibah. Kakinya diamputasi karena tetanus ya, karena diamputasi kakinya. Ketika itu dia berjalan menuju Damaskus, dari kota Madinah ke Damaskus, perjalanan sebulan kira-kira. Sampai sana dipotong kakinya, anaknya yang mendampingi dia mati. Main di kandang kuda pacu, keinjak atau jatuh, mati pokok itu anak. Maka orang-orang bertakziah kepada Urwah ini karena 2 musibah dia. Sekali waktu musibahnya 2, dipotong kakinya, anaknya mati sana. Kita lihat bagaimana orang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan, Allahumma a'taitani 4. Ya Allah, kau berikan kepada aku 4. 2 tangan dan 2 kaki.
Yang kau ambil cuma satu ya Allah. Yang kau ambil cuma satu. Falakal hamdu walakas syukur. Bagimu segala pujian dan bagimu segala syukur ya Allah. Dan kau memberikan 7 putra kepadaku. Yang kau ambil cuma satu. Yang kau sisakan 6 ya Allah. Masih banyak yang kau sisakan untuk aku ya Allah. Subhanallah jamaah. Tatkala kita menghadapi musibah-musibah ini dengan cinta kepada Allah, selesai. Mau anak mati, mau siapa, kita bersedih. Tapi kita ridho dengan takdir Allah SWT. Nggak ada yang perlu disalahkan. Dan tidak boleh seorang muslim kalau kena musibah itu mengatakan andai kata nggak boleh. Motornya hilang, umpamanya. Dia ngomong, andai kata saya kunci ganda, andai kata saya nggak parkir di sana, andai kata saya nggak berangkat ke sana. Jangan. Penyesalan seperti itu akan membuka pintu syaitan dan kita nggak percaya sama takdir Allah SWT. Itu terjadi sudah dan kita beristighfar. Karena bisa jadi kejadian itu karena kita punya dosa. Banyak dosa yang kita lakukan. Kemudian ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Di antara bentuk cinta kepada Allah, susah tidur malam. Susah tidur malam. Untuk sholat malam. Tatkala orang-orang tidur, ini orang yang cinta sama Allah, dia akan bangun. Karena apa? Sepanjang hari aku berbuat dosa. Sepanjang hari aku banyak melakukan kemaksiatan. Masa malam hari aku nggak minta ampun sama Allah SWT? Minta maaf sama Allah SWT. Seorang yang pencinta akan kembali kepada Allah SWT. Bedanya jamaah, kalau kita takut sama macan, kalau kita takut sama singa, kita akan lari dari singa itu. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita akan lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah cinta kepada kita. Antum lihat anak kecil, kalau dimarahin sama orang tuanya, kemana dia akan lari? Ke pelukan orang tuanya. Karena dia tahu orang tuaku cinta sama aku. Allah Subhanahu wa taala lillahil matsalul a'la. Allah tidak sama dengan makhluknya, tapi Allah mengatakan fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah. Jadi kalau berbuat dosa larinya kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam hari coba kita lihat. Kita bisa bangun malam enggak? Kalau enggak bisa bangun malam, ya jangan-jangan Allah mengharamkan buat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan bermunajat di malam hari jamaah. Kalau orang cinta, kembali kita berbicara tentang cinta semuanya. Seperti orang yang cinta sama bola. Orang yang cinta sama bola, dia akan pasang alarm jam 3 malam. Kenapa dia pasang jam 3? Karena dia ingin nonton bola. Dia tonton bola. Dalam kondisi ngantuk dia tonton tuh bola. Sampai selesai. Dapat apa? Orang kalau nonton bola saya tanya dapat apa? Pagi cuma bisa cerita. Oh semalam yang menang Brazil. Selesai. Oleh apa? Oleh apa? Dan dapat apa-apa. Dan dia bisa nonton pagi. Kalau sekedar mau tanya skornya berapa. Pagi hari tinggal ngomong. Oh enggak, anak ingin tahu skornya sendiri. Gitu. Dapat apa? Itulah kecintaan semu dan pembohongan kepada kita. Kita ini bohongin. Nggak dapat apa-apa tapi kita terus nonton itu bola. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kedekatan kepada Dia. Kita bangun malam, coba. Antum kalau nggak bisa sholat 11 rakaat, ini Ramadan jamaah sholat tarawih itu masuk sholat malam. Nggak bisa sholat 11 rakaat atau 23 antum nggak bisa. Ya 11, nggak bisa 11, 9, nggak bisa 9, 7, nggak bisa 7, 5, nggak bisa 5, 3. Dan jangan tinggalkan. Antum walaupun bagaimana sibuknya main ini itu tetap sholat malam. Kalau nggak bisa pas habis isya karena antum mau main mungkin ada ke tempat teman ada kerjaan, ketika sahur antum tetap jaga tuh sholat malam walaupun hanya 3 rakaat. 2 rakaat sholat malam, 1 rakaat witir. Bismillah. Ya kita semua berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang yang cinta kepada
sesuatu atau kepada seseorang, maka dia akan cinta kepada kesukaan orang itu. Orang-orang yang dicintai dia akan cinta juga. Rasul SAW cinta kepada Khadijah, lalu cinta kepada istrinya. Dan kecintaan itu subhanallah apa bahasanya? Kecintaan itu tidak hanya berhenti di Khadijah. Semua teman-temannya Khadijah beliau cintai. Sampai Khadijah sudah meninggal dan sudah mati nih istrinya, beliau masih cinta kepada teman-temannya, berbuat baik kepada teman-temannya. Maka orang yang cinta kepada Allah akan cinta kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Kalau Rasul bersabda kemudian Allah berfirman, hadis ini namanya hadis apa? Rasul bersabda, Allah berfirman. Hadis ini namanya hadis qudsi. Allah mengatakan, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang membenci kekasihku, maka aku mengumumkan perang kepada dia. Barang siapa yang benci kepada kekasih Allah, maka Allah mengumumkan perang. Gimana tidak Allah mengumumkan perang? Allah itu kalau cinta sama satu orang, Allah akan panggil Jibril. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Antum bisa bayangkan ya, Allah pemilik langit dan bumi ini. Allah yang menciptakan segalanya. Kalau Allah cinta sama antum, Allah akan panggil nama antum. Kemudian Allah panggil Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Jibril, aku cinta kepada fulan, kau cintai dia. Antum bisa bayangkan yang ringan, jangan Allah. Di sini di kampus, kalau rektor cinta sama antum, rektor akan ngomong sama dosen-dosen, syuf fulan itu aku suka sama fulan ya, aku cinta sama fulan, kalian cintai semua, urusannya gampang kan semua. Allah memanggil Jibril, lalu Jibril mencintai itu orang, lalu Jibril menyeru kepada penghuni langit semuanya, menyuruh kepada mereka mengatakan, innallaha ahabba fulanan fa ahibbuh. Kalian ketahui Allah cinta kepada fulan, kalian semua cintai fulan. Fa ahabbahu ahlus sama, maka penghuni langit semuanya cinta kepada fulan, satu orang ini. Tsumma wudi'a lahul qabul. Kemudian di bumi diterima itu orang. Begitu. Jadi kita kalau cinta kepada Allah, kita harus cinta kepada orang-orang yang Allah cintai. Siapa yang orang-orang Allah cintai? Allah mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Hambaku tidaklah mendekatkan diri kepada aku lebih dari yang wajib-wajib. Lebih aku cintai daripada yang wajib-wajib. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, lakukan yang wajib-wajib. Yang pertama, kita dekatkan diri tadi yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan ya. Insya Allah semuanya puasa di sini jamaah. Insya Allah. Soalnya ada wajah-wajah yang seger gitu ya, Masya Allah. Biasanya orang puasa itu ngantuk gitu jamaah. Insya Allah. Tapi enggak insya Allah di sini. Jadi orang yang ngantuk puasa beneran gitu jamaah ya. Insya Allah. Belum tentu jamaah, belum tentu. Baik. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib-wajib. Kemudian Allah mengatakan, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Hambaku ini terus mendekatkan diri kepada aku dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku cintai dia. Jadi kalau ingin dicintai Allah, yang wajib ditambah yang sunnah. Kalau kita ingin dicintai Allah, ya kita kalau bicara dunia lah, gampang lah. Kalau antum cuma mengerjakan yang wajib-wajib, tugas yang wajib-wajib saja, biasa. Semuanya yang mengerjakan yang wajib-wajib. Tapi kalau antum mengerjakan hal-hal yang tidak wajib buat antum, maka dosen akan senang sama antum. Masya Allah, ini anak Masya Allah. Ternyata dia benar belajar untuk ilmu. Bukan hanya yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Dengan Allah Jalla Jalaluh, subhanallah.
Kalau kita mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah, Allah akan cinta dengan kita. Antum sholat, usahakan 5 waktu di masjid. Tadi nggak bisa 5 waktu, 4 waktu. Nggak bisa 4 waktu, 3 waktu. Nggak bisa 3 waktu, 2 waktu. Nggak bisa 2 waktu, 1 waktu jamaah. Antum dipanggil dosennya di telepon. Kamu kesini kalau kepingin nilainya bagus. Datang nggak jamaah? Datang antum. Pak, saya di luar kota. Ya terserah kamu. Berangkat dari Jember ke sini jamaah. Untuk dapat nilai bagus. Allah panggil kita lewat muadzinnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas. Ayo sholat, hayya 'alal falah. Ayo menuju kesuksesan. Tapi kita tetap di rumah. Maka tadi kita bicarakan, yang sunnah-sunnah kita lakukan. Berusaha agar kita dapat predikat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita melakukan yang sunnah-sunnah, Allah akan mencintai kita dan semua urusan kita dimudahkan. Apapun urusan kita, antum tinggal panggil ya Allah, Allah selesaikan. Bagaimana Nabi Ibrahim tatkala dilemparkan ke api, dia minta kepada siapa? Allah. Bagaimana Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan paus? Buat akhwat nih, apa doanya Nabi Yunus waktu di perutnya ikan paus? Apa? Yang keras sedikit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masya Allah. Ya ini hadiahnya buat yang jawab tuh. Doanya Nabi Yunus. Apa yang terjadi? Dikeluarkan dari perut ikan. Sampai yang seperti itu jemaah. Kalau Allah sudah cinta sama hambanya, apa yang diminta Allah kasih? Nabi Ya'qub alaihissalam. Saya mau tanya, Nabi Ya'qub itu bapaknya Nabi siapa? Anda kasih hadiah. Nabi Yahya. Ya, jawaban benar untuk pertanyaan yang salah tapi. Nah. Baik. Silakan. Akhwat di sini, Nabi Ya'qub itu bapaknya Nabi siapa? Yang mau jawab angkat tangan jemaah. Nggak ada di sini? Masya Allah. Oke, Nabi Ya'qub itu anaknya Nabi siapa? Masya Allah, ada suara-suara jauh di sana. Masya Allah. Taib. Nabi Ibrahim punya anak Ismail sama Ishak. Ishak punya anak Ya'qub. Ya'qub punya anak Yusuf jemaah. Taib, siapa yang jawab jemaah? Oke, kalau gitu hadiahnya dibagi-bagi nanti. Taib, Nabi Ya'qub. Apa musibah Nabi Ya'qub? Dipisahkan dari Yusuf alaihissalam. Kemudian dipisahkan dari Benyamin. Kemudian dari anaknya yang paling besar dipisahkan. Subhanallah, hidup dengan anak-anak yang bandel-bandel. Tapi beliau berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar didatangkan semua anaknya, didatangkan semua. Kenapa? Kita kalau sudah Allah cinta sama kita, apa yang kita pinta, Allah akan berikan kepada kita. Baik, yang terakhir. Bukan yang terakhir, sebelum yang terakhir. Orang yang cinta kepada Allah akan rindu untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita rindu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala? Kita nggak pernah melihat Allah. Allah gaib. Tapi kita ruku sujud untuk Allah. Tatkala ruku kita mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ketika sujud kita mengatakan subhana rabbiyal a'la. Allah terus kita sebutkan Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Tapi kita tidak melihat. Tapi kita yakin bahwa Allah itu ada. Orang yang mengabdi kepada Allah dan cinta, mau nggak mau, dia akan merindukan kapan aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah
Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Kata Allah, bagi orang-orang yang berbuat baik, pahala buat mereka adalah al-husna. Al-husna itu surga. Wa ziyadah, dan ada tambahan buat mereka. Apa tambahan yang akan Allah berikan kepada kita? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tambahan itu. Beliau mengatakan, idza dakhala ahlul jannah al-jannah. Kalau penghuni surga semua sudah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Qal yaqulullah tabaraka wa taala, Allah berfirman mengatakan kepada penduduk surga, turiduna syai'an azidukum, kalian mau sesuatu yang aku tambahkan? Kalian mau tambahan dari aku? Jamaah, masalah melihat kekasih ini itu terjadi di dunia ini. Antum kalau mencintai seseorang, kita lihatlah ya, bagaimana kecintaan palsu orang-orang itu. Ketika ada artis datang ya, atau siapa datang, ribut di jalan itu, mereka ingin melihat, ingin bersalaman. Kadang-kadang cuma ingin melihat dari jauh. Seperti itu cinta. Tapi Allah Subhanahu wa taala gaib. Kita pun ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah bertanya kepada penghuni surga, turiduna syai'an azidukum, kalian mau tambahan dari aku? Kata penghuni surga mengatakan, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilna al-jannah wa tunajjina minan nar. Ya Allah, apalagi ya Allah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga, menyelamatkan kami dari api neraka, mencerahkan, memutihkan wajah-wajah kami, apalagi? Fayakshiful hijab, maka Allah buka tabir dia, tabir Allah Subhanahu wa taala. Disitulah orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan merasakan kenikmatan yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih mereka cintai daripada memandang wajah kekasih mereka. Maka insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir, bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa Nabi Muhammad SAW muncul sebagian orang yang mengklaim bahwa mereka adalah pecinta Allah Subhanahu wa taala. Nahnu ahibba'ullah, kita adalah kekasih-kekasih Allah. Lalu Allah turunkan firman-Nya di surat Ali Imran ayat 31. Allah mengatakan, qul, katakan Muhammad, katakan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Apa kata Allah? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti kita cinta kepada Allah, kita ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Tata cara ibadah kita, cara berpakaian kita, cara makan kita, semuanya kita ikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Berikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, Allah berikan cinta kepada kita. Kita ini sekarang muncul di masa, atau kita lahir di masa yang jauh dari Nabi Muhammad SAW. Nabi meninggal tahun berapa? Anak kasih hadiah. Nabi kita Muhammad SAW meninggal tahun berapa, jam? Tahun berapa? Nabi lahir tahun gajah. Meninggal tahun? Jamaah. Ya, mungkin ada di antara yang putri, tafadhali. Nabi kita meninggal tahun berapa? Subhanallah. Kita ini orang-orang Islam yang memang harus belajar Islam, jamaah. Karena bedanya Islam keturunan sama masuk Islam itu,
Kalau yang Islam keturunan tidak pernah bersyukur dengan Islamnya atau jarang bersyukur dengan Islam. Tapi kalau yang masuk Islam itu Masya Allah. Saya punya teman dari Itali. Orang Itali asli di Madinah itu. Masuk Islam 2 tahun. 2 tahun masuk Islam. Hafal 20 juz Al-Quran. Baru 2 tahun masuk Islam 20 juz Al-Quran. Kita sudah 30 tahun Islam. 20 tahun Islam. Qul huwallahu ahad sama Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. 3. Dan kita lihat, antum lihatlah ya, teman-teman kita, saudara-saudara Cina yang Chinese masuk Islam, semangat dia belajar terus. Dia ingin tahu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya kita, Nabi kita yang disebutkan dalam azan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketika at-tahiyat kita mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Tapi kita nggak kenal sama beliau. Tahun berapa beliau meninggal? Masa lupa antum jemaah? Lupa apa memang nggak tahu jemaah? Ada yang lupa, ada yang nggak tahu. Ya, oh di luar ada yang tahu. Tahun berapa? Tanggal 2 Rabiul Awal, tahunnya tahun 12 Hijriah. Masya Allah. Ya, hampir betul. Hampir, belum betul. Baik. Tapi usaha yang bagus. Tinggal sedikit, kurang sedikit tuh. Tahun 13 Hijriah, Masya Allah. Hah? Tahun 11 Hijriah. Betul, dikurangi betul. Nah, betul. Nggak apa-apa, antum belum dapat hadiah? Oh, anak kasih hadiah, apa? Nah, jadi tahun 11 Hijriah. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah. Gimana kita mau kenal Nabi Muhammad SAW yang beliau sudah dimakamkan selama berapa tahun? Anak kasih hadiah. Berapa tahun Nabi di kuburannya sekarang? Jemaah, berapa tahun beliau di kuburannya? 1420 tahun. 23 tahun. Sekarang tahun berapa? 2015. 1000? Kita semua penanggalan Hijriyah nggak tahu jemaah. Iya, 1436. Jadi berapa tahun Nabi di kuburannya? 25 tahun, nggak apa-apa, kasih hadiah lah, kasihan belakang. Nah, 1425 Hijriah. 25 aja mas. Sekarang tahun berapa? 1436 dikurangi 11. Baik. Kembali. Kenapa kita perlu mengikuti Rasul SAW? Manusia itu suka mencontoh, tabiatnya suka mencontoh. Siapapun. Antum melihat gaya jalan antum, ya, gaya rambut. Antum lihat ketika lihat di TV rambutnya kok bagus ya. Ada rambut yang apa? Pang namanya. Masya Allah. Siapa yang pertama punya rambut pangnya, Ma? Artis? Bukan. Antum salah. Antum kalau ke kebun binatang, itu ada yang rambutnya pang gini. Betul nggak? Apa itu namanya? Monyet, monyet yang gini loh. Antum, ya, tenang. Jamaah. Sebelum manusia pang, itu monyet sudah gaya dari dulu dia. Ya. Loh. Ya. Tenang, tenang jamaah, tenang ya. Baik, orang itu suka mencontoh. Tapi kalau monyet dia nggak mencontoh. Ketika dia melihat monyet seperti itu, dia nggak mau contoh. Tahun 80-an. Kita bicara tentang bagaimana kita mengikuti Rasul SAW. Orang itu suka mencontoh. Saya masih ingat, kira tahun 80-an, 80-90. Ada seorang penulis menuliskan cerita, seorang bos make up dunia bertemu dengan seorang yang punya pacuan kuda. Paling top sedunia juga dia. Mereka berdua jalan ke kebun binatang.
sampai kebun binatang. Di situ mereka melihat seekor kera yang di make up. Kayak model apa kita punya dulu? Kera yang biasa dibuat topeng monyet gitu kan. Nah, ini enggak, monyetnya itu di make up dengan warna ungu ya. Apa matanya semuanya pokoknya. Itu subhanallah, fitrah manusia. Bos pacuan kuda itu ketawa-ketawa ngelihat tuh monyet. Aduh, monyet kayak gini kata dia. Lalu bos make up mengatakan, gimana kalau model tahun depan kayak gini? Ini tantangan bos make up. Untuk manusia, bukan untuk monyet, untuk manusia. Kata si bos pacuan kuda, mana mau orang kayak gini, kata dia. Taruhan kita, taruhan. Setahun ya, setahun. Itu bos make up mulai propaganda. Artis-artis mulai didandani seperti itu. Dulu belum ada TV ya, seperti sekarang. Majalah-majalah model ya, semuanya koran-koran didandani seperti itu. Dapat setahun, subhanallah. Setelah setahun, yang ngetren make up seperti itu. Make upnya monyet, pertama dari monyet. Tapi kenapa? Karena selalu dilihat oleh orang. Di TV dilihat, ya oh artis fulan pakai seperti ini, artis fulan. Kenapa kok perusahaan-perusahaan berani bayar artis mahal? Karena tahu orang akan niru nanti. Dan terjadi. Tadi yang kita katakan, orang itu suka meniru. Apa yang dia lihat, dia tiru. Kita nggak pernah ngelihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah memandang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita bisa mempelajari tentang beliau. Baca sejarah Rasul SAW. Gimana Nabi? Sholat duhur berapa rakaat? Boleh nggak sholat duhur 7 rakaat? Sholat duhur 7 rakaat. Kita nggak mencuri ya, mencuri haram hukumnya. Kita mau sholat duhur karena umpamanya iyalah yang tua sholat 4 rakaat nggak apa-apa lah Ustaz. Karena kan masih muda Ustaz. Anak main bola 45 kali 2 kuat Ustaz. Masa sholat duhur cuma 4 rakaat? Ya buat orang-orang yang sakit lah 4 rakaat. Boleh sholat duhur 7 rakaat? Kenapa kok nggak boleh? Padahal sholat ya, kita bicara ibadah nih. Kita tidak bicara mencuri, berbuat dosa, nggak ibadah. Karena tidak dicontohkan Nabi. Jadi semua ibadah kita tuh harus ikut Nabi. Gimana cara Nabi sholat, kita ikut Nabi sholat. Gimana cara Nabi berzikir, kita berzikir. Gimana cara Nabi memakamkan, kita memakamkan. Gak usah ngomong, oh Ustaz, ini kan baik kata dia. Orang mengatakan sholat 7 rakaat baik, betul. Secara akal baik. Mencuri haram. Masa sholat haram? Kita katakan gak boleh. Sebagaimana kita harus mengikuti Nabi dari semua hal. Sholat pun sama. Nabi sholatnya 4 rakaat, 4 rakaat. Kalau kau mau nambahin silahkan. Qobliyahnya, ba'diyahnya, ya sholat malam, sunnahnya banyak. Tapi kalau urusan ibadah, siapa yang jadi contoh kita? Nabi Muhammad SAW. Antum akan menghadapi banyaknya perselisihan. Bingung, Ustadz, sekarang ini banyak aliran. Fulan bilang boleh, fulan bilang nggak boleh. Sudah, daripada ribut, kita tanya gimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nyuruh enggak? Enggak. Oke, Nabi enggak nyuruh. Kedua, Nabi ngelakukan enggak? Nabi enggak ngelakukan. Ya sudah, Nabi enggak nyuruh, Nabi enggak melakukan. Kenapa saya melakukan? Selesai. Itu baik, udahlah. Sholat aja kau mau nambah 7 rakaat haram hukumnya. Karena Nabi tidak melakukan. Padahal baik sholat itu. Begitu pula dengan yang lainnya ibadah kita harus mencontoh siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat antum yang ada di sini, menjadi bekal buat hidup kita bersama, agar antum tahu bahwasanya hak Allah itu lebih besar daripada hak orang tua kita. Hak Allah itu lebih besar daripada hak kampus kita. Hak Allah itu lebih besar daripada hak negara kita. Hak Allah itu lebih besar dari semua makhluk yang ada di muka bumi. Karena apa? Karena kita makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, silahkan kita masuk mungkin ke sesi tanya jawab. Fadhal. Barakallahu fiik ya. Pertanyaan yang indah sekali.
berkaitan dengan kalamullah. Apakah kalau membaca Al-Quran itu harus dalam kondisi berwudu atau tidak? Khususnya ketika kita main, kita mungkin di lapangan bola, di bus, apa harus dalam kondisi berwudu? Jadi kalau membaca Al-Quran tidak disyaratkan berwudu. Membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran itu yang diperbicarakan oleh para ulama. Jumhur ulama mensyaratkan orang yang ingin menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf ya, Quran yang seperti ini, itu yang harus berwudu. Itu pendapat jumhur ulama mengatakan seperti itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad la yamassuhu illa tahir. Allah yamassul mushaf illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Lalu bagaimana membaca Al-Quran lewat HP, lewat tablet? Apakah juga harus berwudu? Enggak. Karena itu bukan Al-Quran. Yang kita sentuh HP. Sebagaimana kalau kita menyentuh tafsir Al-Quran tidak sama dengan menyentuh mushaf. Jadi tidak harus berwudu. Boleh kita baca Al-Quran tanpa wudu dengan HP kita, makanya pahalanya beda. Kita baca Al-Quran lewat Al-Quran, kemudian kita baca Al-Quran lewat HP, beda. Karena di situ kita benar-benar melihat ini tulisan-tulisan firman Allah Subhanahu wa taala murni. Sedangkan di HP kita macam-macam isinya. Seperti itu. Maka kalau untuk membaca Al-Quran di tablet, di HP nggak ada masalah tanpa harus berwudu. Tapi kalau memegang Al-Quran yang itu maka syaratnya harus berwudu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firmansyah dari Prodi 1 Perawatan. Saya ingin bertanya, namun mohon maaf mungkin di luar tema. Apa hukumnya untuk seorang ayah yang meninggalkan anaknya sejak kecil, namun sampai dewasa tidak pernah menjenguk anaknya, tidak pernah menikahi anaknya, dan apakah betul saja anaknya membenci ayah tersebut? Ya, barakallahu fiik ya, masya Allah. Yang pertama, orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas amanah yang Allah berikan. Di antaranya adalah amanah anak itu. Orang tua memiliki kewajiban memberikan nafkah, memberikan pendidikan kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Orang tua wajib hukumnya memberikan ilmu kepada anaknya, mengajarkan adab, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Selain memberikan siraman jasmani dan juga siraman rohani tadi, itu kewajiban orang tua. Bagaimana posisi orang tua yang seperti itu? Zalim orang tua itu. Tentu orang tua itu akan mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Lalu bagaimana posisi anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya? Apakah boleh dia membenci orang tuanya? Nggak boleh. Karena itu bapak dia. Bagaimanapun dia adalah bapaknya. Kalau nggak ada bapaknya dia nggak akan lahir di dunia ini. Dan tatkala kita berbakti kepada orang tua kita, bukan membalas kebaikan orang tua, bukan. Tapi karena Allah mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik sama orang tua. Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan kata Allah kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ya tadi cukup kebaikan orang tua kita. Dia sebab kehadiran kita di muka bumi. Jadi kalau tadi dikatakan kita benci sama orang tua kita, apakah kalau kita benci kepada orang tua kita bisa sadar atas kesalahan dia? Enggak. Maka kita tetap berbakti. Orang tua kita kafir pun kita wajib berbakti sama orang tua kita. Apalagi orang tua kita yang zalim ya, seperti itu. Bismillah, mungkin paling tidak antum doakan orang tua. Ya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan itu sebagai amal kebajikan antum. Karena kita berbuat baik sama orang tua bukan minta balasan dari orang tua. Kalau kita berbuat baik kepada orang itu mengharapkan balasan dari orang, yang ada kecewa. Antum berbuat baik sama siapapun. Kalau antum mengharap dia membalas kebaikan antum, yang ada antum kecewa. Tapi kalau antum berbuat baik karena Allah, kita nggak akan pernah kepikiran
Dia itu mau balas gak balas, ana gak ada urusan. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita berbuat baik karena Allah, karena wajah Allah SWT. Ingin kita melihat Allah SWT. Kita gak butuh kau terima kasih, kau membalas, tidak. Maka sekali lagi, tatkala kita berbuat baik kepada orang tua kita, jangan mengharapkan balasan. Atau jangan karena membalas budi, tapi karena Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah, orang tua kita nggak ngurus kita, kita bisa hidup. Kan berarti Allah sudah memberikan jalan kepada kita. Tadi juga kita ingat di antara tanda keimanan atau kecintaan kepada Allah, beriman dengan takdir Allah. Ya udah, itu udah takdirnya, anak akan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. So, saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar di salah satu tausiah di kampung saya. Dari seorang ustadz berkata, jika kita sedang sholat lalu ibu kita memanggil kita, kita boleh membatalkan sholat kita dan menghampiri ibu kita. Sedangkan ustadz tadi mengatakan utamakan Allah terlebih dahulu. Bagaimana itu? Subhanallah. Nah, pertanyaan yang sangat tepat sekali. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbakti kepada orang tua kita. Bahkan perintah setelah tauhid, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Setelah bertauhid kepada Allah, mengabdi kepada Allah, baru berbakti kepada orang tua. Orang tua tetap nomor 2, tapi setelah bertauhid. Bagaimana kondisi ketika kita sholat, dipanggil orang tua kita? Apakah kita ini memutuskan sholat kita untuk hadir menyambut panggilan orang tua kita, atau kita terus sholat? Tergantung sholatnya. Kalau sholatnya sholat wajib, maka kita tidak boleh memutuskan sholat kita. Tapi kalau sholat sunnah, kita boleh memutuskan sholat kita. Jadi karena sunnah sama wajib ini tentunya yang wajib lebih dahulu. Ketika kita sholat zuhur, orang tua manggil, kita lanjutkan sholat kita. Tapi kalau pas sholat sunnah, maka kita boleh memutuskan sholat kita, karena menjawab panggilan orang tua itu wajib. Sedangkan ini sholatnya sholat sunnah. Maka dalam kondisi tadi dikatakan, jadi yang boleh itu adalah sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak boleh, kita tetap harus Allah yang nomor 1. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah hal-hal yang tidak dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Tolong kalau nulis nama Rasulullah jangan ditulis SAW. Ini termasuk orang-orang yang pelit. Nah, bahkan disebutkan orang yang pertama kali meringkas sallallahu alaihi wasallam itu lumpuh tangan. Karena apa? Karena Allah menyuruh kita bersolawat dan tidak menyuruh kita bersaum. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah nyuruh kita bersolawat. Kenapa kita siap nulis panjang ya? Lalu ketika sampai nama Nabi, kita singkat. Kita nggak dapat pahala solawat, bisa jadi dapat dosa kita. Tatkala menyingkat solawat untuk Rasulullah SAW. Maka katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dilakukan oleh masyarakat saat ini. Apakah disebut bid'ah? Jika tidak, lalu seperti apakah bisa disebut bid'ah tersebut? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, kita harus tahu bahwa ada usaha Zionisme dan usaha kaum misionaris untuk memisahkan Islam dari sumber Islam. Antum tahu sekarang ada jaringan Islam Nusantara atau Jamaah Islam Nusantara yang mereka ingin memisahkan Islam dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu datang bukan sebagai orang Arab. Beliau datang sebagai utusan Rabbul Alamin. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas beliau itu bukan mengarabkan Islam, bukan. Tapi mengislamkan Arab dan mengislamkan dunia. Jadi tugas beliau bukan
mengarabkan Islam, tapi mengislamkan Arab. Tatkala Islam sampai ke Mesir, Mesir bukan Arab. Dan Mesir pada waktu itu dikuasai oleh Romawi. Jadi Islam. Kemudian Islam sampai kemana? Ke Spanyol, ke Eropa. Eropa jadi Islam, bukan jadi Arab. Bukan. Jadi Islam. Ketika Islam masuk ke Indonesia, Islam itu mengislamkan Indonesia, bukan mengarabkan Indonesia, bukan. Tapi mereka berpikir, mereka ingin memisahkan Islam dari Arab. Nggak bisa. Islam dipisahkan dari Arab, gimana mau dipisahkan? Nabinya orang Arab. Al-Qur'annya bahasa Arab. Apa bisa sholatnya diganti bahasa Indonesia? Karena Islam Nusantara sholatnya jangan pakai bahasa Arab lah. Kita kan di Indonesia. Jadi Allahu Akbarnya diganti Allah Maha Besar. Gimana jemaah? Jadi kalau dikatakan bagaimana masyarakat kita, itu yang terjadi dengan masyarakat kita. Jadi ingin memisahkan Islam dari Islam. Jadi ingin menjadikan Islam itu menjawakan Islam. Jadi Islam dibikin Jawa. Kemarin dimulai dengan membaca Al-Quran pakai lagam Jawa. Jadi Islamnya dijawakan, bukan Islam ini mau mengislamkan Jawa. Karena agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Jadi kemanapun kita pergi, kita akan mendapatkan Islam itu satu. Nggak ada Islam Arab, nggak ada Islam Mesir, nggak ada Islam India, nggak ada Islam Eropa, nggak ada Islam Afrika, nggak ada Islam Australia, nggak ada Islam Malaysia. Yang ada Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna dina indallah al-Islam. Islam yang mana? Yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ada nabi baru di Indonesia, sudah berusaha. Kemarin di Indonesia ada nabi namanya Ahmad Musaddiq. Iya. Ngaku jadi Rasulullah, muncul Lia Eden. Muncul orang-orang mau bikin agama baru. Jelas orang menolak, tapi sekarang usahanya dibalik. Bagaimana mengislamkan atau menjawakan Islam? Indonesia ini ada berapa bahasa, saya mau tanya? Ada 300 lebih bahasa di Indonesia. Ada berapa suku di Indonesia ini? Ada ratusan suku. Terus mau gimana? Apa setiap suku punya Islam yang berbeda-beda nanti? Ini Banyuwangi Using, Islam Using. Ada Islam Madura. Ada Islam Sunda. Ada Islam, nggak mungkin jamaah. Dan itulah usaha yang perlu diperbaiki ya. Bahwasanya agama yang diridhai Allah ini agama Islam, bukan agama Jawa, bukan Islam Jawa. Terus bagaimana dengan kita lihat tradisi-tradisi? Orang memang kalau kita lihat, ya ana harapkan ada di antara antum nanti yang memiliki niatlah untuk memberikan manfaat kepada orang. Di Indonesia banyak tradisi-tradisi Jawa. Ketika Islam masuk ke Jawa, Islam itu melalui 2 periode. Yang pertama, periode pengislaman Jawa, pokok Islam. Orang Jawa pokok Islam. Dia mau sholat, nggak sholat, yang penting Islam. Dulu ada acara namanya sekaten. Sekaten itu dari syahadaten. Jadi orang dulu masuk pokoknya syahadat dulu. Mau sholat, nggak sholat, nggak apa-apa. Lalu kemudian Wali Songo, ulama-ulama yang datang ke Indonesia ingin menyempurnakan Islam itu. Islam yang sudah masuk ke Indonesia. Tapi penyempurnaan Islam itu tidak pernah berhasil sampai hari ini. Karena ketika mereka sedang berusaha menyempurnakan Islam, masuk Belanda dengan salibnya. Masuk Belanda dengan salibnya. Masuk Belanda dengan misionarisnya. Bahkan sebelum ada Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Madura, sudah ada Injil berbahasa Madura pada waktu itu. Kita tahu bahwasanya penjajah itu membawa 3. Apa yang mereka bawa? Mereka cari gold, terus glory, dan gospel. 3G. Mereka cari kejayaan, mereka cari emas, dan mereka akan tebarkan gospel itu. Dan itu yang terjadi di Indonesia. 350 tahun kita dijajah, alhamdulillah masih Islam ya. Walaupun ada yang
masuk Kristen, ada. Tapi tetap kita menjaga keislaman kita seperti itu. Kemudian mereka berusaha bagaimana orang Islam tetap Islam tapi Islamnya nggak benar. Itu yang terjadi sekarang. Bagaimana orang Islam jangan keluar dari Islam lah, tetap Islam tapi Islam yang ya sudah nggak ngurus sama Islam. Bayangkan ada seorang profesor doktor nih, guru tafsir, guru besar di UIN Syarif Hidayatullah, kalau nggak salah, dia itu menghalalkan homoseksual. Dan dia ingin merubah undang-undang agama. Kalau di situ kan ditulis undang-undang calon mempelai lelaki dan perempuan dihapus, nggak harus lelaki perempuan, boleh lelaki sama lelaki kamu. Na'udzubillah min dzalik. Ini usaha untuk merusak Islam itu sendiri. Yang mungkin antum kenal dengan Islam liberal ya, seperti itu. Itu usaha untuk merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dilihat bagaimana tradisi-tradisi, kita lihat tradisi itu, kalau tradisi itu tidak ada hubungannya dengan ibadah, ya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah hubungannya dengan agama tradisi itu, maka yang mana yang harus diikuti? Tradisi apa agama? Agama Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan tradisi. Namun orang yang meninggalkan tradisi akan menyulut api permusuhan. Betul. Nabi Muhammad SAW dimusuhi orang satu kampung. Bahkan mau dibunuh, mau diusir. Gara-gara apa sih? Meninggalkan tradisi. Orang-orang Arab itu tradisinya dari dulu. Mereka minta-minta sama patung ya. Antum lihat. Tradisi orang-orang ada sampai sekarang yang masih minta sama laut. Ada namanya larung laut. Ada petik laut. Saya mau tanya, itu tradisi dari siapa? Nenek moyang. Rasulullah SAW datang dengan tradisi nenek moyang ada, tapi dirubah menjadi Islam. Bukan tradisinya diislamkan. Ngerti maksud tradisinya diislamkan? Tetap petik laut tapi bacaannya Qul huwallahu ahad. Kita tetap itu pengabdian kepada siapa? Kita kepala kerbau kita berikan kepada siapa? Ketika ke laut itu. Kepada Allah? Bukan. Kepada jin-jin penunggu laut kita lempar ke sana. Minta keselamatan kepada siapa? Kepada Allah. Bukan. Maka lihat kepada tradisi-tradisi tadi, kalau memang tidak ada dalam Islam, tidak diajarkan oleh Nabi, kita tinggalkan. Karena kita hambanya Allah dan kita bukan hamba siapa-siapa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Saya ingin bertanya, Pak. Apakah benar di surga nanti kita masih membutuhkan seorang ulama atau seorang kiai? Jika benar, apa alasannya? Terima kasih atas perhatian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di surga itu jamaah, udah nggak ada pengajian jamaah. Tapi ini pertanyaan, wallahu alam yang saya pahami. Ini pertanyaan mereka bertanya, apakah betul kita mau masuk surga itu harus lewat kiai? Karena mereka mengatakan kalau kau nggak punya guru nggak bisa masuk surga. Kalau kau nggak punya kiai yang bisa menyelamatkan kau nanti kiai atau guru atau ustaz, bukan. Yang bisa menyelamatkan kita adalah amal kebajikan kita. Amal kebajikan kita. Makanya antum harus belajar sama siapa saja apabila yang disampaikan adalah firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, antum belajar. Ustaz, bagaimana jika seorang yang berpuasa tapi dia sengaja meninggalkan sholat? Apa puasanya bisa dikatakan sah? Terima kasih. Subhanallah jamaah. Kita tahu dengan rukun Islam. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadatain. Yang kedua sholat. Yang ketiga baru zakat dan puasa setelah itu. Baik. Para jamaah, bagaimana orang yang puasa tapi nggak sholat? Apa kita katakan kau udah usah puasa kalau nggak sholat? Jangan. Kalau ada orang puasa nggak sholat, jangan dibilang dah orang usah puasa kok. Sembayang aja ndak. Kita katakan kau puasa, tolonglah sholatnya. Sholatnya jemaah. Jadi kalau ada orang yang tadi dikatakan berpuasa nggak sholat, bisa jadi nggak berguna. Bisa jadi nggak berguna. Karena ada orang yang puasa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu hazzun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash.
Banyak orang yang puasa tidak dapat pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Yang wajib ditinggalkan sama dia, yang haram dia lakukan. Maka tolonglah ini yang umpamanya puasa tapi nggak sholat, berusahalah gimana bisa sholat ya. Barakallahu fikum. Tapi ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Tema yang Ustaz bahas pagi hari ini adalah di hatiku ada cinta. Apakah ini salah satu dahsyatnya iman atau kenikmatan iman? Nah, sahih jamaah. Ya tadi kita katakan, orang antum kalau bekerja nanti, antum kalau bekerja di sebuah perusahaan tanpa cinta, yang ada adalah gerundel. Kerja atau jadi dosen di sini ya, tiap pagi yang ada sakit hati, Allah kata. Sampai kapan antum akan merasakan sakit hati seperti itu? Udah, terimalah. Ketika antum menerima, udah, aku ini hambanya Allah. Allah yang ngasih semua kepada aku harus cinta kepada Allah. Gimana nggak akan cinta? Antum sekali-kali lah kalau ingin tahu dahsyatnya, ya insya Allah dahsyatnya pemberian Allah kepada kita. Tadi Pak Rektor cerita sama saya, orang yang kuliah nih di kesehatan itu belajar anatomi tubuh, tapi yang dimunculkan di anatomi tubuh itu yang dipelajari adalah penemunya. Siapa yang menemukan tentang ini? Katanya syaraf-syaraf di tubuh kita ini kalau disambung jamaah semuanya itu bisa ngelilingi dunia 7 kali. Bisa dibayangkan. Ketika itu ya Allah, ini Allah yang ngasih sama kita. Tapi maukah kita sadar ketika belajar itu selalu ingat Allah? Ketika belajar tentang ya rahim ya, mungkin ibu-ibu, ya Allah, betapa Allah menjadikan rahim itu benar-benar kuat, bisa menjaga anak. Beratnya segitu berat dia bisa terjaga. Bagaimana asupan makanan dari bayi, dari ibu kepada anaknya. Terus itu. Ketika berhenti, mati itu anak. Siapa yang menjalankan itu darah ke pusar itu anak sehingga anak bisa tumbuh? Allah Jalla Jalaluhu. Siapa yang bisa membuat janin itu berputar kemudian keluar kepalanya dahulu? Allah Jalla Jalaluhu. Maka insya Allah dengan kita antumlah belajar di sini di kesehatan ini, insya Allah bisa menambah keimanan antum asalkan selalu ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa. Ada yang pertanyaan terakhir mungkin? Baik, kalau sudah nggak ada, ana cukupkan sekian. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.